Selama satu dekade, dinamika sosial di Bantul tentu berubah-ubah. Apa tantangan tersulit yang pernah membuat sahabat merasa ingin menyerah? Oke, tantangan tersulit apa ya? Ini sebenarnya di beberapa tahun terakhir kali ya, bukan ingin menyerah sebenarnya, lebih ke sedih gitu sebagai seorang kader NU. Kita tahu dinamika NU belakangan ini banyak sekali narasi-narasi negatif yang diarahkan kepada Nahdlatul Ulama, yang mana narasi-narasi negatif itu menafikan kerja-kerja organisasi di tingkat bawah, yang mana kalau orang tuh mau menggali ke tingkat bawah itu menemukan banyak sekali kontribusi-kontribusi orang NU ke masyarakat, terutama ke pendidikan karakter, pendidikan moral, orang ngaji di tingkat kampung-kampung begitu ya. Itu kan yang melakukan juga kader-kader Nahdlatul Ulama. Kemudian ada ambulans NU yang per bulan di Kabupaten Bantul aja itu 1.000 lebih trip gitu. Artinya ambulan-ambulan yang didanai oleh koin NU, oleh orang-orang NU ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa. Namun karena di media sosial itu banyak sekali narasi-narasi negatif yang dibangun, akhirnya itu tuh kayak menutup pengabdian NU selama ini ke masyarakat, ke jamiah begitu. Jadi di situ kadang saya sebagai kader Fatayat gitu, yang pertama itu merasa sangat sedih kenapa framing terhadap organisasi itu begitu masif ya, kemudian berdampaknya ke bawah itu kan kita cukup sulit gitu melakukan kaderisasi. Artinya memang ada dampak dari framing negatif yang diarahkan ke organisasi yang lebih tinggi dari kita, di sini konteksnya Nahdlatul Ulama sebagai payungnya Fatayat begitu ya. Itu akhirnya berdampak ke sulitnya kita untuk kaderisasi di level yang di tingkat bawah begitu, karena akhirnya trust terhadap organisasi itu kan menurun gitu. Walaupun kalau sebagai kader sejati, baik terjadi framing negatif ataupun hujatan-hujatan terhadap organisasi, kita yang di bawah itu ya tetap mengabdi gitu, tetap menjalankan program-program organisasi. Namun sebagai kader itu menjadi kayak sedih sekali gitu. Kenapa ya yang di bawah aja banyak sekali kerja-kerjanya, tapi di level atas yang muncul itu adalah framing negatif. Itu sih. Bagaimana cara sahabat menjaga kekompakan pengurus selama 10 tahun? Pasti ada perbedaan pendapat. Bagaimana cara sahabat menjahit kembali hubungan yang sempat renggang? Ya, tentu karena kita ini banyak kepala, banyak karakter gitu ya, terjadi miskomunikasi, kemudian cekcok, perbedaan pendapat, itu sesuatu yang sangat biasa. Namun karena kita ini orang-orang yang dewasa di organisasi, tentunya hal-hal seperti itu tuh hal-hal yang sangat wajar begitu. Jadi kalau terjadi hal seperti itu, yang kita lakukan untuk mempererat itu sebenarnya kayak budaya orang Jawa gitu ya. Kita saling silaturahim ke rumah masing-masing. Kita kadang kalau rapat tuh di rumahnya siapa gitu, antar pengurus, dan di sana itu kita terjalin kedekatan yang lebih gitu, tidak hanya sekedar partner di organisasi, tapi lebih ke keluarga yang saling mendukung. Kemudian kita mengerti karakter satu sama lain, mengenal keluarga satu sama lain, dan terjalin kedekatan yang sangat akrab gitu, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun kerikil-kerikil kecil itu tidak terlalu berpengaruh ke pecahnya organisasi. Karena menurut saya ketika pengurus ini kompak begitu ya, ada kedekatan emosional, itu tuh kita akan jadi lebih kuat gitu. Sementara kalau di tingkat PAC itu kita usahakan kegiatan-kegiatan PAC itu kita juga datang. Kemudian kalau ada misalnya teman yang istilahnya memiliki keperluan seperti hajatan menikah ataupun melahirkan, itu kita juga usahakan untuk hadir sebagai bentuk rasa kekeluargaan kita. Kader ini tidak sekedar
kader tapi adalah keluarga kita, yang lebih muda ya adik-adik kita, yang lebih tua ya kakak-kakak kita gitu. Jadi ada upaya untuk membangun kedekatan emosional di samping memang kedekatan kita sebagai partner di organisasi. Fatayat adalah organisasi perempuan muda. Bagaimana sahabat menyeimbangkan peran sebagai pemimpin organisasi besar dengan peran di dalam keluarga? Nah, iya, ini adalah salah satu tantangan ya di Fatayat Nahdlatul Ulama sendiri. Kita ini di fase-fase yang sangat rentan gitu, susah untuk keluar. Kader-kader kita ini banyak sekali yang baru saja membangun rumah tangga, memiliki anak yang masih bayi, balita, anak sekolah, yang mana posisi-posisi ini tidak cukup mudah untuk seorang perempuan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, seorang istri begitu ya, dan dia sebagai kader organisasi. Tentunya memang harus ada komunikasi dengan keluarga. Misalnya kita kalau dengan pasangan begitu ya, memang harus ada istilahnya komitmen bersama, harus ada kesetaraan gender lah istilahnya. Kita memang harus membangun relasi itu ya dengan pasangan. Artinya kalau pasangan kita memahami kita ini memiliki peran-peran publik di organisasi, itu persoalan-persoalan di rumah itu akan menjadi lebih ringan begitu, karena semuanya diselesaikan bersama. Tidak semua beban di rumah tangga itu diberikan kepada perempuan, namun menjadi pekerjaan bersama antara suami dan istri gitu. Jadi kalau saya pribadi untuk menyeimbangkan itu ya memang pertama kita harus ada komunikasi dengan pasangan, kemudian yang kedua adalah memanage kebutuhan. Kita harus bisa memanage diri kita, waktu kita bersama keluarga maupun kepentingan organisasi. Tidak boleh yang satu itu terlantar gitu, apalagi kalau keluarga gitu ya, anak masih membutuhkan perhatian ibunya begitu. Kalau kita di kepengurusan itu juga memberikan keleluasaan, tidak ada paksaan kepada kader-kader yang memang sedang fokus mengasuh anak. Biasanya kita libatkan untuk kerja-kerja yang misalnya bisa dikerjakan di rumah ataupun di jarak jauh yang tidak harus selalu hadir gitu. Artinya memang kita ada fleksibilitas di dalam berorganisasi gitu. Bantul punya karakteristik lokal yang kuat. Bagaimana sahabat memastikan program Fatayat tetap selaras dengan budaya masyarakat Bantul namun tetap modern? Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama ya. Zaman ini semakin maju, teknologi semakin masif gitu. Namun akan sangat disayangkan ketika budaya lokal kita, kearifan lokal kita itu justru tergilas dengan adanya teknologi itu, apalagi yang terkait dengan karakter ya. Jadi saya kira memang kemudahan-kemudahan yang saat ini kita dapatkan melalui perkembangan teknologi itu justru harus kita manfaatkan untuk mendukung kearifan-kearifan lokal yang baik begitu di Kabupaten Bantul. Misalnya budaya-budaya apa ya, karakter-karakter terhadap ulama, terhadap kiai, bunyai, yang memang kita memiliki budaya santri yang tawadu, yang istilahnya memiliki adab yang tinggi terhadap ilmu ya, dan ilmu ini dimiliki oleh kiai dan ibu nyai begitu. Nah, ini tetap kita lestarikan di Kabupaten Bantul misalnya dengan kegiatan-kegiatan sowan-sowan. Jadi kita silaturahim ke tokoh-tokoh ulama, ke Pak Yai, Ibu Nyai gitu. Dan ini menjadi bagian bagaimana kita melestarikan kearifan-kearifan lokal yang sebenarnya tidak hanya di budaya Nahdlatul Ulama ya, tapi di budaya Jawa, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang punya keilmuan yang tinggi gitu, sebagai adab kita sebagai santri gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita di Kabupaten Bantul ini di Fatayat gitu ya, kita tidak menafikan perkembangan teknologi yang saat ini masif. Justru kita menggunakan teknologi misalnya dengan diskusi-diskusi online, kemudian kegiatan-kegiatan live, edukasi-edukasi digital itu kita lakukan. Namun itu tidak melepaskan budaya-budaya lokal tadi, seperti adab terhadap
ilmu terhadap orang-orang yang memiliki keilmuan itu masih kita tetap jaga. Kemudian juga sekali waktu kita ada kegiatan-kegiatan seperti festival dolanan anak, yang itu juga sebenarnya bagian dari kita menjaga kearifan lokal, karena dari budaya-budaya lokal itu sebenarnya tersimpan pelajaran-pelajaran dan juga proses pembentukan karakter manusia itu yang baik. Itu sih.